Maka itu pula yang saya provokasi. Salat berjamaah ke masjid itu bagus, tetapi kadang-kadang menjadi lebih buruk apabila kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang kita temui dan kita lihat sepanjang jalan dari rumah ke masjid. Jadi dalam diskusi saya katakan, memang sekarang ini orang berbuat maksiat, tempat yang paling dirasa aman untuk berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Orang yang berbuat zina, dulu kita terkejut ketika di kampus UIN, di musallanya itu ada mahasiswa yang berzina di musalla. Nauzubillah. Baru kita bertanggung jawab terhadap dosa orang lain bila kita sudah melihat. Karena melihat, maka kepada kita akan ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau biarkan orang berzina di depan matamu? Kita harus hati-hati, harus teliti bahwa kepada kita Allah tidak akan pertanyakan tentang perbuatan orang lain kecuali apabila sudah berkaitan dengan kita. Karena melihat tidak menegur. Nanti masuk dalam perintah Nabi dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Baru kita bertanggung jawab terhadap dosa orang lain bila kita sudah melihat. Terlihat ada laki-laki dan perempuan, bukan suami istri dan bukan mahram, bermesra-mesraan di tempat umum. Kita sudah melihat. Karena melihat, maka kepada kita akan ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau biarkan orang berzina di depan matamu? Kalau tidak melihat, kita tidak akan ditanyakan oleh Allah. Di Amerika orang berzina, di Eropa orang berzina, bahkan di Banda Aceh orang berzina. Cuma tidak kita ketahui. Allah tidak akan pertanyakan kenapa engkau biarkan di Darussalam ada orang berzina. Tapi bila kita berjalan ke sana melihat dan mengetahui, maka Allah akan bertanya, kenapa engkau biarkan orang berbuat zina di depanmu? Maka itu pula yang saya provokasi. Salat berjamaah ke masjid itu bagus, tetapi kadang-kadang menjadi lebih buruk apabila kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang kita temui dan kita lihat sepanjang jalan dari rumah ke masjid. Bahkan ada yang bermaksiat di depan rumah kita. Nauzubillah, bahkan ada yang bermaksiat di masjid kita. Baru tadi siang saya dapat informasi di sebuah masjid di Aceh Besar, ada orang yang memanfaatkan sakralnya ruang masjid itu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, hisab sabu-sabu. Jadi dalam diskusi saya katakan, memang sekarang ini orang berbuat maksiat, tempat yang paling dirasa aman untuk berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Maka banyak orang yang datang ke masjid, bukan banyak, ada sebagian orang yang datang ke masjid yang sebenarnya bukan tujuan ibadat, hanya untuk menutupi jejak bahwa dia sedang berbuat maksiat. Nauzubillah, mudah-mudahan terpelihara masjid kita dari hal-hal demikian. Agen narkoba, mereka tahu kalau di pasar, di warung itu sudah dicurigai, maka boleh jadi suatu saat mereka buat kamuflase, transaksinya itu sambil sholat jamaah agar polisi tidak curiga. Maka itu harus kita antisipasi sejak awal agar jangan sampai nanti dijadikan masjid itu sebagai lokus dalam perbuatan pidana, sehingga nanti kita marah mencak-mencak, ini kok masjid dijadikan tempat bukti TKP perbuatan pidana. Karena kita tidak seleksi dari awal, karena kita tidak curiga dari awal, maka akhirnya nanti kita akan ribut lagi pada persoalan ini. Maka kita harus antisipasi, kita sterilkan masjid. Orang yang berbuat zina, dulu kita terkejut ketika di kampus UIN, di musallanya itu ada mahasiswa yang berzina di musalla. Nauzubillah. Kemudian sempat viral di media sosial video rekaman CCTV di sebuah masjid, laki-laki dan perempuan berbuat zina di ruang perempuan.
ada yang pakai toilet masjid untuk berbuat zina. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini tempat yang paling tidak dicurigai bahwa orang akan berbuat maksiat. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, mereka jadikan ruang-ruang ibadat itu untuk bermaksiat. Oke lah, itu yang tersembunyi, kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah yang terlihat. Allah akan bertanya bukan karena kita berbuat maksiat, tetapi karena kita mengetahui ada orang yang berbuat maksiat tetapi tidak bergerak untuk melakukan perubahan, tidak mengubah mereka dari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.